Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Limatusyadia dengan NIM 2388010026. Saya dari Universitas Islam Negeri Siber Syahnuddin Cirebon, semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang binary classification pada kartu kredit menggunakan proses pemodelan dengan algoritma ID3 Decision Tree. Sebelumnya, ID3 yaitu Iterative Dichotomy Measure 3 adalah algoritma pembentuk decision tree yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan atribut tertentu. Tujuannya adalah membuat pohon keputusan yang memisahkan data sejelas mungkin antara kelas-kelas target. ID3 bekerja dengan memilih atribut terbaik di setiap langkah pembentukan pohon berdasarkan perhitungan kriteria entropi, mengukur beberapa acak atau murni, data di satu node information gain, yaitu mengukur beberapa besar penurunan entropi setelah membagi data dengan atribut tertentu. Atribut dengan information gain itu tertinggi akan dipilih sebagai pemecah atau splitter di node tersebut. Kemudian kita import library-nya terlebih dahulu. Dari sedikit floor yang memecah dataset menjadi dua bagian, data latih dan data uji. Sedangkan decision tree classifier itu kelas utama pembentuk pohon keputusan, sedangkan export test yaitu mengekstrak aturan dari pohon keputusan seperti if then rules. Dan terakhir ada plot tree. Plot tree itu menggambar visualisasi pohon keputusan. Lalu di sini kita akan membaca datasetnya. Nah, di dataset ini kita ada PD-Read CSV, membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame atau struktur data dua dimensi. Sedangkan ada data head, itu menambahkan 5 baris pertama untuk mengecek format data. Itu ada 24.024 yaitu 24.000 baris data, sedangkan 24 itu kolom fitur. Lalu ada 6.024, 6.000-nya itu data uji, dan 24-nya itu data latih. ID tidak hanya bisa bekerja dengan data kategori atau jika data itu memberi, misalnya umur, nilai, maka perlu di-descript dulu atau dibagi ke dalam interval. Lalu ada bisa fitur X dan target Y. Nah, ini sedangkan X-Launch itu mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir, yaitu sebagai puter atau kreditor. Y-Launch itu hanya mengambil kolom terakhir, target atau outputnya. Sedangkan X itu data drop columns, variabel X yang berisi semua kolom dari dataset. Sedangkan Y-Data yaitu data asli yang menyimpannya di dalam variabel Y untuk target label atau output yang mau diprediksi oleh model. Display itu untuk menampilkan beberapa baris awal dari data. Komisi ini mengikuti prinsip supershift learning, di mana model belajar dari input X untuk memprediksi output Y. Lalu di sini juga ada untuk ukuran data latih, yaitu hasilnya yang tadi 24.023 dan data ujinya itu ada 6.023. Dan untuk membuat model ID3 atau decision tree yaitu seperti ini, ada kriteria atau entropi, memerintahkan algoritma untuk menggunakan entropi dan information gain. Entropi mengukur ketidakteraturan data, sedangkan information gain itu digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam setiap data. Artinya melatih model itu entropi untuk setiap fitur, membentuk node, memilih split terbaik, membentuk kolom keputusan hingga data murni. Lalu ada mengukur akurasi
akurasi model di sini dengan nilai 0,82. Nah, skor itu untuk menghitung akurasi, yaitu rasio jumlah prediksi benar dengan standar uji. Lalu ada akurasi hasil berupa angka antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, semakin akurat. Sedangkan PF untuk menambahkan hasil akurasi dalam dua angka desimal. Nilai akurasi model ID3 itu sebesar 0,82 atau 80%, menunjukkan bahwa model berhasil mengenali pola data dengan cukup baik dari setiap 100 prediksi yang dilakukan. Sekitar 82 prediksi sesuai dengan kenyataan, sedangkan 82 sisinya masih belum. Secara umum, hasil ini menandakan bahwa algoritma ID3 sudah bekerja efektif dalam mengklasifikasi data. Meskipun peningkatan akurasi masih bisa dilakukan dengan pengaturan parameter model atau pemeriksaan data yang lebih optimal. Saya lebih visualisasi tidak visualisasi itu yang pertama yang aktif itu benar umum prediksi genetik, classification, data, interpret. Struktur membentuk potongan jalan baik yang awal struktur yang digunakan model untuk memprediksi price dengan 0. Itu tidak default atau kelasnya itu 1. Kondisi mispay-nya itu 0 lebih dari 1,5 atau range uji di itu. Lalu ada entropi, ukuran ketidakpastian atau pencampuran kelas binat. Semakin kecil makin murni. Samples itu berapa banyak balik data di bumi yang mencapai itu. Lalu M plus 0 plus 1 perhitungan frekuensi masing-masing di kelas binat. Lalu ada pi minus 1,5. Samples itu 400 total datanya yang dipakai. Lalu ada 18,7 itu dari 225 data. 18,6 menjelaskan logika pengambilan keputusan model ID. Lalu di sini ada prediksi data baru. X-test adalah kumpulan data dan data uji data yang belum pernah dilatih model sebelumnya. Launch 0:1 itu mengambil baris ke-0 saja, tapi tetap dalam bentuk data frame. Pride dengan model prediksi sampel melakukan prediksi kelas untuk data sampel. Predict to data and untuk menambahkan data yang digunakan untuk prediksi dan juga hasil prediksi model. Jadi prediksi data itu untuk menguji apakah model bisa mengenali pola pada data yang belum pernah dibahas sebelumnya. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil pembagian data diperoleh ukuran data latih sebesar 24.000 sampai 24 dan data uji sebesar 6.000 24. Hal ini menunjukkan bahwa dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 80% data latih dan 20% data uji, di mana hasil data memiliki 24 atribut atau fitur yang digunakan sebagai variabel output dan satu kolom target sebagai label output yang ingin diprediksi. Data latih digunakan untuk membuat model ID3, yaitu tahap di mana algoritma mengambil hubungan antara setiap atribut terhadap hasil keputusan. Sementara itu, data uji berfungsi untuk membuat kemampuan model dalam pola baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan model dapat belajar dengan jumlah data yang cukup besar agar dapat akurat, namun tetap diuji dengan data tak bisa untuk memastikan kemampuannya